just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, we do.
Selamat malam umat Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita ya. Walaupun ibadah kita di malam ini masih terus nih berada di rumah aja. Iya ya, dan tidak terasa hari ini GKI Nurdin memasuki usianya yang ke-52 tahun loh. Udah 52 tahun, lama juga ya. Nah, kalau sekarang kita beribadah mungkin nih bareng teman atau keluarga, boleh mungkin kita ucapin selamat ulang tahun ke rekan yang ada sebelah kanan kiri kita. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Tapi sedih ya, kita nggak bisa merayakan hari ulang tahun ini bersama-sama di gereja kayak dulu. Ya sedih boleh sih, tapi jangan lama-lama lah. Meskipun kita nggak bisa hadir di ruang kebaktian sementara ini, ibadah kita tetap diadakan di ruang ibadah dan di jam yang sama juga sih. Jadi ya mungkin di era pandemi ini memang begitulah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Iya juga ya, nggak boleh sedih-sedih lah ya kita. Kita percaya keterbatasan dan kerapuhan kita bukan halangan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Amin. Nah, supaya kita nggak sedih-sedih, yuk kita bangkit berdiri, kita sapa saudara-saudara kita yang di rumah, kita mau nyanyi bersama, Singing Glory, Praise the Lord. Singing Glory, Praise the Lord. Singing Glory, Praise the Lord, Hallelujah. Singing Glory, Praise the Lord, Hallelujah. Singing Glory, Praise the Lord, Hallelujah. Singing Glory, Hallelujah, Praise the Lord. Kita mau nyanyi dengan lebih semangat lagi. Kita sama-sama bilang, Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my brothers, praise the Lord, hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Vi, tahu gak sih tema hari ulang tahun kita apaan kali ini? Tahu dong, tema HUT kita tahun ini adalah hadir dalam kerapuhan. Ya benar banget tuh, kalau kita flashback lagi memang pandemi ini udah ngubah banyak hal. Udah juga nyingkapin banyak banget dalam hidup kita. Kita jadi semakin tahu bahwa sebagai manusia dan sebagai gereja kita selalu ada dalam kerapuhan. Kita semakin menyadari bahwa banyak banget hal yang gak bisa kita kontrol. Dan diri kita yang rapuh akibat dosa, dampak pandemi, sakit penyakit, bencana alam, kelemahan tubuh, mental challenge, kekerasan, eksploitasi dan lain-lain membuat kita terpuruk. Dan sudah pasti pemulihan tidak akan datang dari diri kita sendiri. Kita memang harus percaya Tuhan Yesus hanya di dalam kuasa dan kemuliaannya lah yang pegang kendali atas kerapuhan kita itu. Maka di sukacita ke-52 tahun GKI Nurdin, mari kita sambut panggilannya. Nyatakan syukur atas kasih-Nya yang tiada terukur, yang sanggup memulihkan saudara dan saya dari setiap kerapuhan. Kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu, Tiada Terukur, Besar Kasih Setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
terukur, besar kasih setia Tuhan. Kasih-Nya panjang, lebar, melebihi lautan. Kita percaya kasih-Nya jauh tinggi, mengatasi apapun itu, dan dalamnya gak akan pernah kita selesai selamanya. Kasih setia Tuhan sungguh banyak dalam hidup kita dan tidak habis-habis. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia, Kasih setiamu besar selamanya. mari kita serukan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kita menyanyikan dari awal, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia, Kasih setiamu besar selamanya. sekali lagi kita serukan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. 52 tahun GKI Nurdin ada dalam penyertaan Tuhan. 52 tahun juga sudah Allah hadir dan menolong kerapuhan kita. Mari bersama pemazmur nyatakan syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Mari kita memuji Sang Raja. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya,
setianya. Saudara, ibadah syukur ini terjadi karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya senantiasa melingkupi dan memelihara bahkan dalam kerapuhan hidup umatnya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Saudaraku, sebagai gereja Tuhan, GKI Nurdin ingin terus hadir menyatakan suara kenabiannya dan berita Injil bagi dunia yang makin rapuh. Namun toh, kita juga masih kerap gagal, bahkan cenderung berlawanan dengan kehendak Tuhan. Visi misi, program kerja, ibadah, dan setiap pelayanan kita kerap kali jadi ajang gagah-gagahan, tempat pamer kemampuan, dan juga kebolehan. Bukan ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhan rindu, baik sebagai pribadi maupun gereja, kita hadir untuk menjadi pemulih bagi yang terluka dan yang terlupa oleh dunia. Mari, minta Tuhan mencelikkan mata kita. Mintalah Tuhan bukan hanya menambahkan usia gereja kita, melainkan juga hikmat dan kebijaksanaan untuk mau hadir dalam kerapuhan. Sebab Tuhan Yesus, sahabat kita setia. Ia selalu hadir dan memulihkan kita dari setiap tetesan air mata. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari umat Tuhan kita nyanyikan secara bersama. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Hanya Tuhan yang mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan menopang kami. Ketika pilihan kami adalah tetap setia berada dalam kasih-Mu. Kami ingin berusaha sungguh, bertobat dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu dan percaya, Engkau setia dalam setiap gelombang yang menyerang. Pakailah kerapuhan kami menjadi cara-Mu menunjukkan kasih dan kehendak-Mu atas kami. Sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, melainkan mampu hidup berhadapan, bahkan berdampingan dan bersahabat dengan kerapuhan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Umat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pengampunan Tuhan nyata bagi setiap kita yang bersungguh-sungguh mengupayakan pertobatannya. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dua tahun yang lalu, masih segar banget di ingatan kita Hari Raya GKI Nurdin yang ke-50. Kita rayakan di dalam sebuah kemeriahan. Namun, sudah 2 tahun ini, kita merayakannya dari rumah masing-masing karena pandemi. Saudaraku, kerapuhan adalah bagian kita. Dan tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali kesetiaan Tuhan. Seperti Tuhan telah hadir dalam syukur di tengah gegap gempita, begitu juga Tuhan tetap setia hadir pada saat ini, di tengah ibadah virtual ini, di antara kita semua. Saudaraku, sungguh kesetiaan Tuhan kita tiada bertara. Setiamu, Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Dikala suka di saat gelap, Kasih-Mu tidak pernah berubah. kasih-Mu Allahku tidak berubah.
setia pada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau setia pada gerejamu di tempat ini. You are faithful. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, when I think upon the music of my life, your songs of joy, your love songs in the night, I'm filled with wonder and with praise at the beauty of your grace. I thank you, Lord, I thank you, Lord. And when I gather in this house, your sacred place, and when I sing the hymns and anthems of my faith, I'm filled with hope and gratitude as I lift my heart to you. I thank you, Lord, I thank you, Lord. Oh, how can I keep from singing? How can I keep from lifting up my voice? Since Christ is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing? How can I help but praise the Lord? How can I keep from praising Christ, my Savior, when He has done so much for me? I will exalt His name and not be silent, 'cause love has set my music free. 'Cause love has set my music free. Now when I think upon the blessings of this life, the forest deep, the glory of the skies, the promise of the rising sun and the moon when day is done, I thank you, Lord.
saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah syukur kami karena ulang tahun gerejamu ini, kami mau menundukkan diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, memberi perhatian yang penuh, dan sungguh kami ingin mengerti firman-Mu. Kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, bantulah kami untuk bisa mengerti firman-Mu ini. Dan firman yang sudah kami mengerti, yang menyapa kami satu persatu, mau kami taati di dalam kehidupan pribadi dan terlebih lagi dalam kehidupan bergereja kami. Supaya gerejamu tetap dengan gagah dan mantap melaksanakan misi Allah sebagai kawan sekerja Allah di dunia ini. Tuhan, bersabdalah, sapalah kami satu persatu. Bantulah hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman Tuhan, supaya ia boleh melakukannya di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, dalam rangka ulang tahun ini kita mau sama-sama menghayati sebuah topik tentang hadir dalam kerapuhan. Saudara, kerapuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan kita, dari dunia, termasuk dari gereja. Lihatlah saudara-saudara, dunia ini sebagian masih segar warnanya, sebagian sudah mulai gelap dan bahkan mengerikan, sehingga ada yang sudah mulai lepas, tidak menjadi bagian lagi. Inilah kerapuhan dunia. Ini dunia kita, saudara-saudara. Dunia yang tidak lepas dari kerapuhan, bahkan dunia yang semakin rapuh. Saudara, berbagai sikap orang terhadap kerapuhan, mulai dari mengingkari kerapuhan itu, menyangkal, menganggap tidak ada kerapuhan, atau kerapuhan itu adalah hasil dosa akibat perbuatan dosa, ketidaktaatan kepada Tuhan, atau akibat tidak beriman. Orang juga bersikap untuk menghindari kerapuhan itu. Kerapuhan sesuatu yang ditakuti. Tetapi juga saudara-saudara, ada orang yang menerima kerapuhan itu sebagai bagian dari hidup. Sebuah kesempatan yang baik katanya, dan disyukuri
dihadapi dengan baik. Jadi bagaimana seharusnya? Namun sebelumnya saudara-saudara, kita melihat bahwa pandemi menambah kerapuhan. Pasien positif COVID-19 lompat dari lantai 13 RSUI Depok. Seorang perempuan ibu rumah tangga stres divonis COVID-19 lalu ditemukan tewas di situ Cipondo. Berapa banyak orang melakukan tindak kriminal untuk mengatasi kerapuhannya sebagai dampak pandemi. Berapa banyak anggota jemaat, simpatisan gereja, aktivis gereja, bahkan anggota majelis jemaat, juga umat yang tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani Tuhan, menjadi tawar hati dan jauh dari Tuhan. Berapa banyak keluarga yang mengalami ketegangan yang semakin tinggi karena stres akibat pandemi ini. Saudara, inilah ruang kebaktian GKI Nurdin selama pandemi sampai hari ini. Itu adalah foto ulang tahun GKI Nurdin yang ke-51 tahun lalu. Saudara, tepat tanggal 15 Juni, hari ini 1 tahun kita mulai mengadakan ibadah online. Dan inilah saudara-saudara ruang kebaktian. Di bagian depan tidak lagi ada bangku-bangku di sana, karena kita beribadah di rumah masing-masing. Di bagian belakang saudara-saudara lihat masih ada beberapa bangku, tetapi terisi oleh alat-alat elektronik untuk ibadah live streaming atau ibadah online. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap di dalam kerapuhan. Saudara-saudara tahu gambar ini ya, fragile, jangan dibanting. Please handle with care. Saudara-saudara, untuk membawa barang-barang ke bagasi ada tulisan ini. Kalau kita membawa barang yang rapuh, yang mudah pecah atau mudah rusak. Karena itu saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kita harus bersikap di dalam kerapuhan. Saudara, saya membawa ini. Saudara-saudara bisa melihat ini? Ya. Bisa? Kerupuk saudara-saudara? Ya. Kerupuk ini rapuh bukan? Ya. Kerupuk ini rapuh, tetapi saya ketuk-ketuk di sini, dia tetap utuh, tidak berubah karena dia ada di dalam toples ini. Namun ketika saya membukanya, saudara-saudara, ketika saya membuka kerupuk ini dari toplesnya, lihat, saudara, keluar dari toples, kerapuhan itu menjadi jelas. Sangat mudah hancur. Itulah kerapuhan. Sikap yang benar terhadap kerapuhan ini, saudara-saudara, adalah kita pertama-tama hadir. Hadir bukan untuk menonton komentar atau berkomentar semaunya. Hadir bukan untuk ikut menangis, tertawa, mengumpat, mencari keuntungan pribadi di tengah kerapuhan dunia ini dan di dalam kerapuhan sesama kita. Hadir bukan untuk meratap. Hadir juga bukan untuk mengumpat Tuhan. Hadir berarti saudara-saudara hidup di dalam kerapuhan atau menghidupi kerapuhan itu sendiri, mengelola dengan baik kerapuhan itu. Hadir sebagaimana Allah hadir di dalam kerapuhan manusia, hadir dalam kerapuhan dunia ini. Bagaimana Allah hadir dalam kerapuhan ini, saudara-saudara? Saya mengajak kita melihat gambar ini. Allah hadir dengan kasih-Nya. Allah hadir bagi gereja dengan kasih-Nya, bagi orang-orang percaya. Bahkan Allah hadir bagi dunia ini di dalam kerapuhannya. Dengan kasih-Nya Allah hadir dalam kerapuhan kita. Karena kehadiran Allah dalam kasih-Nya itu terwujud di dalam bela rasa Allah dan di dalam kegembiraan yang Allah berikan kepada dunia yang rapuh ini. Bela rasa, saudara-saudara, bahasa Latinnya compasio, berarti menderita dengan. Allah hadir dalam kerapuhan kita. Allah hadir dalam kerapuhan gereja. Allah hadir dalam kerapuhan dunia ini dengan kasih-Nya, dengan bela rasa. Ia menderita dengan kita dalam kerapuhan kita.
Lalu Allah juga hadir dalam kasih-Nya mendatangkan kegembiraan atau dengan kegembiraan yang di dalam bahasa Latin dipakai kata consolatio. Saudara-saudara, consolatio berarti berada bersama dengan orang yang sendirian. Biasanya orang yang rapuh dan merasa semakin rapuh, ia merasa hanya seorang diri, tidak ada yang mengerti dia, tidak ada yang menemani dia. Dan saat ia merasa seperti itu, ia semakin merasa rapuh dan memang dia semakin rapuh keadaannya. Namun Allah hadir dengan konsolasionya, Allah hadir memberikan penghiburan, Allah hadir berada bersama dengan orang yang merasa sendirian itu di dalam kerapuhannya. Dan kehadiran Allah, konsolasio itu membuat orang dihiburkan dan mendatangkan kegembiraan. Gereja, saudara-saudara, yang menerima bela rasa Allah dan konsolasio Allah juga menikmati kehidupan yang gembira karena hatinya sudah dibersihkan dan berani menghadap Allah. Oleh karena dosa yang menghalangi manusia, membuat manusia menjadi semakin rapuh, relasi dengan Allah menjadi semakin rusak, telah dipulihkan oleh kehadiran Allah di dalam kasih-Nya. Yesus, Allah yang menjadi manusia, telah solider dengan kita manusia yang rapuh dan berdosa, dan Dia menggantikan kita, dan Ia menjadi jalan baru untuk kita bisa datang dengan berani ke hadapan Allah. Dan gereja menjadi gembira. Gembira karena dia dipulihkan, gembira karena ada Allah yang menemani dia di dalam menapaki hari-hari dalam kerapuhan dunia ini, dan gembira karena gereja juga dipercaya untuk menghadirkan Allah dan kasih-Nya kepada dunia ini. Dunia akan menerima kegembiraan dari Allah. Dunia punya optimisme, dunia merasakan bagaimana Allah peduli terhadap dunia melalui gerejanya, dan dunia juga berani melakukan 5M. Artinya berani dalam arti disiplin untuk terus bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sebuah gambar yang lain. Ini Allah yang adalah kasih itu. Sehingga saudara-saudara, Allah yang hadir dalam kerapuhan kita, dalam kerapuhan dunia ini, dengan kasih-Nya itu membuat gereja, orang percaya melakukan 3 hal. Yang pertama, saudara, adalah faith, iman. Yang kedua, saudara-saudara, adalah hope, ada pengharapan. Karena Allah telah hadir di dalam kerapuhan kita, mendatangkan kegembiraan kepada kita, maka kita punya pengharapan di dalam kerapuhan ini. Dan ada love, faith, hope, and love. Saudara-saudara, sebetulnya itu ada di dalam apa yang kita baca tadi, di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Saudara-saudara, lihatlah faith, saudara-saudara. Di sana dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat. Faith, kita beriman menghadap Allah dengan berani, dengan tulus, dan dengan keyakinan iman bahwa Dia telah bersama-sama kita hadir di dalam kerapuhan kita dan memulihkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kegembiraan. Hati kita telah dibersihkan. Lalu saudara-saudara yang di dalam ayat 23 mengatakan bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Saudara, hope, kita berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan yang adalah kasih, yang hadir dalam kerapuhan kita dengan kasih-Nya dan membuat kita hidup di dalam pengharapan. Dan karena itu kita punya kegembiraan dan optimisme menghadapi, menghidupi kerapuhan kita, termasuk kerapuhan dunia ini. Love, saudara-saudara. Di dalam ayatnya yang ke-20
24, saudara-saudara, sangat jelas di sana dikatakan dengan ayat yang ke-25, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, love. Marilah kita hadirkan love di dalam kehadiran kita terhadap kerapuhan kita dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, saling menasehati satu dengan yang lain, saling mendatangkan kegembiraan satu dengan yang lain, menghidupi persekutuan kita, kasih persaudaraan di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah cara kita hadir di dalam kerapuhan kita. Faith, hope, and love yang kita nyatakan terhadap sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu inilah kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Apabila saudara-saudara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka manusia itu menjadi semakin rapuh dan manusia itu menjadi rentan untuk semakin menjadi rapuh oleh karena ini dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, lalu dia mengambil jalan cara untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak lagi peduli apakah itu mengecewakan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, atau berkenan kepada Tuhan. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu membuat manusia menjadi semakin rapuh. Pandemi ini membuat kita menjadi semakin rapuh karena banyak orang yang semakin merasa kebutuhan dasar dan tidak terpenuhi. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita, saudara-saudara. Lihat. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus hadir juga di dalam kerapuhan umat dan masyarakat. Kita melihat di bagian ini, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh gereja terhadap umatnya. Marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh keberanian. Faith itu dipelihara di dalam ibadah kita melalui kebaktian, melalui persekutuan. Kita memelihara kasih persaudaraan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, baik persekutuan wilayah, persekutuan dewasa, persekutuan doa, persekutuan lansia, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan persaudaraan yang dipelihara oleh kasih Allah itu sendiri. Dan pelayanan diakoni, pemuridan, semua itu dilakukan oleh kita, saudara-saudara, sekalipun di rumah masing-masing secara virtual, tapi kita harus melakukannya dengan faith, dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh bahwa Allah hadir dan mempersatukan kita, dan Tuhan memberkati kita. Marilah kita melakukan semua itu dengan hope, dengan pengharapan, karena apa yang kita rindukan pasti diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan ada selalu bersama dengan kita, dan dengan love, dengan kasih. Sehingga ketika kita menyapa, memperhatikan satu dengan yang lain, kita memperhatikannya bukan basa-basi. Kita menyapa lewat virtual, bukan basa-basi, tetapi dengan kasih kita memberikan perhatian kepada sesama. Dan ini yang dilakukan oleh GKI Nurdin terhadap masyarakat, saudara-saudara. Kebutuhan-kebutuhan Maslow coba sedikit dipenuhi oleh gereja. Kebutuhan sembako, pelayanan kesehatan, dana siswa, bimbingan belajar, obor anak jalanan, lalu kerukunan antar umat beragama, dan peduli kasih di lingkungan Grogol ini. Saudara bisa melihat, saudara-saudara, dalam tayangan foto-foto kegiatan GKI Nurdin.
itu menunjukkan gereja yang hadir dalam kerapuhan masyarakat, hadir dalam kerapuhan dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, GKI Nurdin, saudara, 52 tahun, dan itu berarti sebuah dorongan supaya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus sebagai kawan sekerja Allah. Kita harus lebih sering hadir dalam kerapuhan, menghadirkan Allah, bela rasa dan kegembiraan, konsolasio yang Allah hadirkan bagi kita dan dunia ini. Dan kita harus melakukannya lebih berkualitas dalam kehadiran di tengah kerapuhan dan menjangkau lebih banyak umat dan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan tentu gereja harus semakin bergantung kepada Allah, saudara-saudara. Coba lihat tadi ilustrasi kerupuk ini, saudara, yang tidak hancur sekalipun saya banting-banting karena ia terlindung oleh toples ini. Kita rapuh, gereja kita pun rapuh. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Diterpa pandemi ini, diterpa oleh berbagai macam situasi yang ada, bisa membuat gereja semakin rapuh. Dan itu membawa kita pada kesadaran kita butuh Allah. Allah yang melindungi kita, Allah yang memampukan kita menikmati cinta kasih-Nya dan menghadirkan cinta kasih Allah bagi sesama. GKI Nurdin itu saudara dan saya. Kita harus bergantung kepada Allah, saudara-saudara, sebab ini yang Allah kerjakan buat kita, yaitu Allah yang hadir dengan kasih-Nya, Allah yang hadir dengan bela rasanya, Allah yang hadir membawa kegembiraan, Allah yang hadir memberi kepercayaan kepada gereja untuk hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang dinyatakan kepada sesama anak-anak Tuhan, tetapi juga kepada dunia. Sehingga gereja yang hadir dalam kerapuhan dunia ini adalah gereja yang menghadirkan kasih Allah, yang terus-menerus gereja yang bergantung kepada Allah di tengah kerapuhannya, boleh membawa kegembiraan bagi gereja dan bagi dunia ini, dan membuat semua kita dengan gembira juga tetap disiplin melakukan 5M. Saudara, selamat ulang tahun GKI Nurdin. Mari kita hadir di dalam kerapuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Waktu aku muda, tampan dan gagah, tiada hari ku lalui tanpa kerja. Namun aku suka waktu berlalu, bertambah usiaku, meringkih tubuhku, pudar jayaku. Mengapa seperti ini kau biarkanku? Anakku, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan, aku sendiri, kekasihku kau panggil kembali terlalu cepat. Siapa lagi yang melindungiku, menjadi temanku, mendengar keluh kesahku, tertawa bersamaku. Anak-anakku seperti tak lagi peduli kepadaku. Anakku, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Aku sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan, sudah lebih dari 1 tahun aku berdiam di rumah. Sesekali anak dan cucuku datang menjengukku. Kawan gereja ku tak jumpa. Aku rindu pada mereka. Kapankah
kami bisa berkumpul dan bersuka kembali. Namun, aku tetap bersekutu denganmu. Aku memelihara kasih persaudaraan kami, karena Engkaulah yang telah menyelamatkan kami dan memanggil kami dengan panggilan kudus. Tuhan, tadi sedang aku di depan, datang seorang laki-laki muda dan seorang anak kecil. Orang itu berkata, "Hai, Ma." Dan anak kecil itu berseru, "Oma." Lalu mereka masuk ke rumah sebelah. Siapa mereka? Aku tersenyum karena mereka tersenyum, tapi aku tidak ingat siapa mereka. Terlalu samar, redup dalam pikiranku. Hanya satu yang aku ingat, yaitu Engkau, Yesus. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan bersama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Kepala Gereja kami, sebagai gereja-Mu Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah kawan sekerja Allah yang harus melaksanakan misi Allah bagi dunia ini, di tengah kerapuhan dunia ini. Kami bersyukur karena gereja yang juga memiliki kerapuhan, terus Tuhan topang. Kasih-Mu, bela rasa-Mu memberikan penghiburan, dan Engkau telah memberikan kesanggupan kepada gereja-Mu untuk juga menghadirkan diri dalam menghadirkan Allah dan kasih-Mu di tengah kerapuhan dunia ini. Tuhan, bantulah kami agar kami boleh terus menghayati bahwa kerapuhan itu bukan hal yang bisa kami tolak atau hindari, tetapi harus kami hidupi, kami kelola dengan baik di dalam kekuatan kasih Tuhan. Dan bantulah kami juga untuk meneruskan hal ini kepada dunia ini. Di usianya yang ke-52 tahun GKI Nurdin, Tuhan, biarlah Engkau terus memberi semangat kepada kami, kepada umat-Mu, kepada simpatisan, anggota jemaat, aktivis, dan seluruh anggota majelis jemaat, untuk bersama-sama dengan penuh keyakinan iman, penuh pengharapan, membagikan cinta kasih Tuhan
kepada sesama kami, kepada dunia ini. Tuhan, tuntunlah gerejamu ini agar kami tetap setia kepada Tuhan dan selalu mensyukuri kasih Tuhan, bela rasa Allah di tengah-tengah kerapuhan gerejamu, di tengah-tengah kerapuhan setiap anak-anak Tuhan bahkan dunia ini. Dan rasa syukur itu membuat kami boleh terus menghadirkan Engkau bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Biarlah seluruh gereja Tuhan juga boleh terus setia melaksanakan misi Allah di dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi usaha untuk memerangi, mengatasi pandemi COVID-19, baik vaksin maupun obat yang terus diupayakan. Biarlah Engkau berkati upaya-upaya ini supaya kami semakin sanggup mengatasinya. Kami mohon Engkau memberikan kedisiplinan kepada kami, kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, agar kami boleh menghadirkan kegembiraan di tengah pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang masih enggan untuk menerima vaksin, Tuhan biarlah mereka punya kesadaran bahwa dengan memberi diri divaksin mereka adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan kegembiraan pada sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik sakit karena COVID-19 maupun penyakit yang lain. Tuhan, Engkau selalu hadir menemani mereka saat mereka sendiri tidak boleh dilawat, tidak boleh dibesuk, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan kepada mereka, agar mereka bersemangat untuk terus melewati masa-masa pengobatan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi daerah yang kena bencana, Tuhan sendiri yang menolong agar mereka dapat segera direhabilitasi dan mereka boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami agar pemerintah kami boleh terus mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh berkat Tuhan boleh kami nikmati dan kami bagikan kepada siapapun yang Tuhan suruh kami bagikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan perjalanan hidup gerejamu ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya di dalam mencari pendeta bagi jemaat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kasih Tuhan tidak pernah berakhir atas kita. Bagaimanapun jalan yang telah dan akan kita tempuh, ingatlah bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat dalam warta jemaat online. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 16. Selama bumi didiami, berbunga terus
Umat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan pelayanan gereja kami, GKI Nurdin, selama 52 tahun. Kami menyadari masih banyak hal yang harus kami benahi dalam pelayanan kami. Memasuki usia yang baru, kami ingin memantapkan langkah dan setia meneladani-Mu untuk hadir bagi kerapuhan dunia, kerapuhan hidup tiap anggota jemaat dan sekitar kami. Dan sebagai ungkapan syukur, kami membawa persembahan terbaik kami bagi Tuhan. Layakan dan pakailah persembahan ini agar menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu GKI Nurdin. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kerapuhan adalah natur kita sebagai manusia berdosa. Namun, jangan berhenti pada ratapan itu. Dekati dan bersahabatlah dengan kerapuhan itu, niscaya mata kita akan semakin terbuka menyaksikan karya Allah dinyatakan atas hidup kita, atas hidup gereja kita. Biarlah memasuki usia yang baru ini, GKI Nurdin semakin siap untuk hadir dalam kerapuhan hidup jemaat dan dunia. Demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan hanya kepadanya. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa merangkul dan merengkuhmu dalam setiap kerapuhanmu, sehingga engkau berani menghadapi ketakutanmu, pulih dari luka dan dukamu, dan setia mengerjakan tugas panggilanmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat, ibadah kita telah selesai. Tapi acara kita pada malam hari ini masih berlangsung loh. Sekarang kita mau masuk pada sesi perayaan ulang tahun GKI Nurdin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Yang di rumah nyanyi dengan semangat dan nari juga ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya. Lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan ucapan selamat dari beberapa rekan kita dari perwakilan jemaat yang berada di luar negeri, Komisi Lansia dan juga Komisi Anak. Selamat ulang tahun ke-52 kami ucapkan untuk GKI Nurdin tercinta. Semoga GKI Nurdin tetap menjadi kawan sekerja Allah dan menjadi saluran berkat bagi jemaat dan masyarakat. Meskipun pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan kita belum bisa bersekutu bersama-sama lagi di gedung gereja, namun kiranya semangat persekutuan dan persatuan tetap terjaga dan kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Nurdin yang ke-52. Semoga di masa pandemi ini GKI Nurdin bisa menjadi berkat bagi jemaatnya dan lingkungan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu GKI Nurdin ke-52. Semoga persekutuan kita makin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Di tengah kesulitan karena pandemi, kita makin peduli dan hangat kepada sesama dan menjadi berkat dalam karya-karyanya bagi kita Indonesia dan dunia. Selamat ulang tahun GKI Nurdin yang ke-52. Semoga dapat terus menjadi berkat bagi lingkungan dan juga dapat menguatkan iman jemaat di masa yang sulit seperti saat ini. Salam hangat dari kami di Timika, Papua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun untuk GKI Nurdin yang ke-52. Semakin berkarya di dalam iman, pelayanan, dan kasih, terus bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat jemaat dan simpatisan, terutama di dalam keadaan pandemi dan krisis seperti ini. Semoga bisa menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya. Tuhan memberkati GKI Nurdin dan jemaat sekalian. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Selaku jemaat GKI Nurdin, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun HUT GKI Nurdin yang ke-52. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya GKI Nurdin lebih aktif mengadakan suatu persekutuan melalui online, lebih sering menyapa jemaatnya. Usia 52 tahun adalah usia yang masih muda, serta masih produktif, serta masih banyak hal yang dapat diperbuat oleh GKI Nurdin. Sebagai jemaat GKI Nurdin, kita harus ingat, jika di hati kita ada Tuhan, kita tidak akan merasa khawatir. Kuasa Tuhan lebih besar dari rasa khawatir kita, dan apa yang diperbuat tangannya sungguh ajaib. Sekali lagi, selamat untuk seluruh jemaat GKI Nurdin, untuk para pengerja, majelis jemaat, serta badan pelayanan, agar tetap semangat dalam masa pandemi ini, biarpun semuanya masih dilakukan secara online. Tuhan memberkati selalu. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Nurdin. Semoga kami Komisi Lansia dapat terus berkarya dalam perkembangan dan kesejahteraan iman jemaat lansia GKI Nurdin maju terus beriman teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Audio Jungle.
Wah, banyak banget ya yang sungguh bersuka cita dan turut semangat merayakan ulang tahun GKI Nurdin yang ke-52 ini. Tapi yang jelas, tidak mungkin kita sampai di usia ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Ayo kita goyang sama-sama ya dan nyanyi dengan semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin saudaraku, sebentar kita akan kembali menyaksikan satu buah pesan lagi ucapan selamat ulang tahun dari perwakilan Majelis Jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Di hari yang berbahagia ini, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Nurdin ingin mengucapkan selamat ulang tahun GKI Nurdin yang ke-52. Usia yang semakin matang ini sungguh merupakan berkat yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan pada kita semua. Tuhan menyertai perjalanan kita sebagai sebuah persekutuan, bahkan di tengah dinamika pergumulan yang tidak mudah. Ada banyak tantangan yang telah dan akan kita hadapi. Pandemi yang belum berakhir, krisis di berbagai aspek kehidupan, bencana alam, peperangan, korupsi, pelecehan, kecurangan, eksploitasi, penindasan, kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya menjadi daftar hitam akibat pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Makin hari manusia dan dunia semakin rapuh digerogoti egoisme yang tidak ada akhirnya. Maka di tahun ini GKI Nurdin memilih tema Hadir di dalam Kerapuhan sebagai gagasan utama dalam menghayati 52 tahun penyertaan Tuhan atas gereja kita, dan sebagai daya dorong untuk menempuh perjalanan di usia yang baru. Seperti Tuhan telah hadir di dalam perjalanan dan kerapuhan hidup gereja kita, maka di usia yang baru ini GKI Nurdin juga bertekad untuk hadir dan semakin berdampak dalam kerapuhan hidup di jemaat, di lingkungan, dan di dunia. Tentu bukan dengan kuat kuasa kita, melainkan karena pertolongan Tuhan. Marilah saudaraku, sebagai anggota tubuh Kristus yang telah dipersatukan dalam jemaat GKI Nurdin, untuk tetap setia dan giat melayani Tuhan, sehingga kehadiran kita di dalam kerapuhan hidup sesama dan dunia dapat semakin mencerminkan karya Kristus yang nyata. Selamat ulang tahun GKI Nurdin yang ke-52. Kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita mencapai acara puncak yang udah kita tunggu-tunggu nih. Kita mau matikan lilin,
memotong kue, mari kita nyanyikan Happy Birthday to you. Acara sudah berakhir, sekarang saya persilakan Pendeta Dianawati untuk memimpin kita dalam doa penutup, sekalian juga mengakhiri rangkaian acara hari ini. Mari saudara kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersukacita, bergembira karena kami adalah milik Tuhan. Orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau persekutukan di gerejamu GKI Nurdin yang kami cintai. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan kasih setia Tuhan kepada jemaatmu, gerejamu GKI Nurdin ini sampai di usianya hari ini ke-52. Dan kami percaya Tuhan, bela rasamu, kehadiranmu akan terus ada bersama dengan gerejamu ini dan memampukan kami untuk terus melanjutkan misi Allah di dunia ini. Kami boleh hadir dalam kerapuhan dengan kasih Tuhan yang mendatangkan kegembiraan. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan, simpatisan GKI Nurdin yang selalu setia untuk bersama-sama menjadi kawan sekerja Allah di GKI Nurdin ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah mempersembahkan tenaga, waktu, pikiran mereka, seluruh diri mereka untuk bersama-sama mengerjakan misi Allah di GKI Nurdin ini. Sertai setiap kami Tuhan, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia, supaya kami terus menjadi gerejamu yang terus hadir dalam kerapuhan dengan kasih Tuhan yang mendatangkan kegembiraan. Kami bersyukur untuk acara kami hari ini, bersyukur untuk setiap orang yang telah Tuhan pilih untuk bersukacita bersama dalam rangkaian kebaktian syukur dan perayaan ulang tahun GKI Nurdin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.